Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Shalom. Kekasih Tuhan yang sedang online di rumah ataupun yang sedang onsite di gereja. Tema kita selama bulan Juli adalah waiting for God, yaitu menantikan Tuhan. Sabarkah saudara dalam menantikan segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidupmu? Harus sabar. Nah, itu ya, harus sabar, menanti-nantikan dengan tekun, menanti-nantikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Oke, God bless you all. Selamat beribadah. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang di lantai bawah juga Shalom, juga yang ibadah secara online live streaming pagi hari ini,
Saya mau menyapa saudara semuanya pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Saudara semua diberkati Tuhan, semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Doa kita semua pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Setiap hari kita berjalan di dalam janji Tuhan, menanti-nantikan kekuatan Tuhan. Sebab itulah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji Tuhan yang menguatkan kekuatan menengah. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masa dalam hidup kita, lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Apapun juga yang kita hadapi, kita mau bersyukur kepada-Nya. Terima kasih, kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ini dari Allah. Setiap janji-Mu Tuhan, dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Ada janji-Mu Tuhan yang menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bersama-sama katakan, ya Tuhan, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat
tangannya bersama-sama katakan. Terima kasih, Tuhan kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang kami terima sampai dengan hari ini. Kalau kami bisa bernafas, kami bisa hidup, kami bisa jalan, kami bisa berkarya, kami bisa melayani, semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Sampai dengan hari ini kami bisa bertahan. Kami menanti-nantikan janji-Mu sampai akhir hayat. Sampai janji-Mu digenapi Tuhan. Sampai pertolongan-Mu nyata. Tiba saatnya kami dipulihkan. Kami diberikan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami memuji dan menyembah-Mu. Sebab apa yang kami miliki tidak ada artinya Tuhan, saat kami ada di hadirat-Mu, saat kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa Engkau yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyaingi cinta
sayangmu dan penceriamu dan menyertaiku. Semua harta di hadapan-Mu Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara, dalam hadirat Tuhan. Sebab semuanya daripada-Mu, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menanti-nantikan Tuhan. Sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah
Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya Tuhan. Kami puji, kami sembah. Sampai seumur hidup kami memujamu Tuhan. Rabala rasiniamu, Shala rabala rabaya rabase. Pengakuan kami Tuhan, hanya nama Yesus kami sembah. Shalalalalabalabu, Shanayarabu, Haleluya. Shalalalalabalabalabase, Shalalabalabayarabu. Haleluya. Haleluya.
keajaiban hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah yang menjamin hidup kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan dalam hidup kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Siapa percaya yang mendapatkan kekuatan baru? Yang di lantai bawah juga semuanya mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Sebab anugerah Tuhan Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan. Bagi Dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya. Selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus adalah kekuatanku. Yang percaya katakan hanya Dialah kota bentengku. Amin. Dia yang memberikan segala keselamatan. Bagi Dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya. Selalu setia akan janjinya. Yang percaya bersama-sama. Rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita yang di lantai bawah juga bersama-sama. Ayo percaya bahwa Tuhan baik, bahwa Bapa berkaya kami dengan Roh-Mu, diperkaya di dalam kebenaran kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Yang
percaya senantiasa kita diperkaya di dalam Roh Kudus. Amin. Diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Sebab orang-orang yang di dalam Tuhan akan menuai kebenaran dalam hidupnya. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan setiap janji-Mu. Firman-Mu Tuhan tak bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu berikan kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo lebih bergelora, bersemangat, puji nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan tak bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntut setiap hari. Ku menanti, berikan kekuatan baru. Yang percaya, ku kan terbang tinggi di awan, melintasi badai dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Berapa banyak yang percaya orang-orang yang berjalan jalan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Amin, saudara. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Yes. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan, pernyataan iman kami bahwa ada di dalam perlindungan Tuhan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk saudara, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus buat kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, untuk menikmati hadirat dan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Tuhan di hadapan-Mu, tangan-Mu yang menyertai kami. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi, tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Perlahan-lahan saya undang kita bagi berdiri kembali untuk menyambut firman Tuhan. Berapa banyak kita yang tidak bisa berdaya lagi saat ini, dan mulai perkatakan dengan sekuat hatimu, menjerah. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku maha tinggi. Ku mengangkat
nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami takkan menyerah, Tuhan. Yesus, Rabasyata kalaramu bagiku, pertolonganku. Amin, amin. Kami berkatakan, Tuhan, aku berserah, Kau nantikan, Kau ku nantikan, bila rabasane, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami nantikan lawatanmu, kami nantikan sesuatu terjadi. Kau telah melawat setiap kami. Lanjutkan lawatan-Mu, karena hari-hari ini adalah jahat. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengubah hati kami menjadi baru. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman, katakan amin. Shalom. Silakan duduk, luar biasa hari ini ya. Saya rasa hari-hari ini cukup berat buat kita semua ya. Dan seluruh penduduk Indonesia rasanya ya. Karena yang merasakan paling berat itu pasti ibu-ibu, mbok-mbok, mamak-mamak ya. Karena apa? Harus memasukkan uang sekolah ya. Uang pendaftaran, uang pangkal, uang apa maneh. Pokoknya jen ya. Dan itu tidak murah. Tetapi percaya Tuhan sanggup menyediakan. Amin. Jangan putus asa terus gak usah sekolah wis. Di omah ae. Di sini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang siap menyekolahkan saudara, anak saudara. Amin. Lho kok amin mek sedih lho. Sing buanter ngono lho. 1 2 3. Amin. Iya tahu saudara diberi berkat buat apa? Kalau tidak untuk disalurkan. Amin saudara-saudara, saya tidak memprovokasi saudara. Ya, tetapi Roh Kudus yang akan mengubahkan hidupmu. Amin. Tema kita sepanjang bulan ini adalah waiting for God. Menantikan Tuhan. Tadi Pak Gembala sudah menjelaskan arti menantikan ya. Pak Gem ini nakalan ya. Makalahku dipek saudara. Lah aku kan gak isa nganu. Gak berkutik ya toh. Mah, aku makalahmu aja sing tak khotbahno jadi lu enak ya toh, gak bikin makalah ya toh. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu mendidik saya dari 4 tahun yang lalu supaya setiap hari saya mendaras firman Tuhan, saya mengupas firman Tuhan, jadi no problem ya. Nah ini hasilnya ya, hasil karena dibajak ya. Karena dibajak itu tadi hasilnya lebih bagus ternyata. Amin ya. Beberapa hari ini Tuhan sudah memproses saya ya, untuk saya menanti-nantikan Tuhan. Ada masalah di internal,
ada masalah di pekerjaan, ada masalah, banyak masalah yang mengelilingi saya. Tapi Tuhan mengajar saya untuk enggak ngomong. Enggak usah lapor, diem aja. Kepengen dia lapor sama orang gitu loh ya, ngerasani dalam arti gitu. Wedok-wedok iki, mak-mak, lek gak ngerasani wong ra enak apa enggak. Ayo ngaku, ayo. Nggak usah ngaku di sini ya. Di sini soalnya tayang YouTube. Ngaku aja dalam hati ya. Aku tak pikir-pikir nek ada masalah, nek cerita wong ngono iku gak iso puas ya. Atau apa meneh terus dielek-elekno ditambahi terasi bumbu jangkep. Saudara tahu ndak bumbu jangkep? Ya laos, ya kunir, ya kencur, ya semua itu loh, tanaman-tanaman sing di bawah tanah itu keluar semuanya, saudara. Yang ditanam di bawah hatimu itu keluar semuanya, itu namanya bumbu jangkep. Nah itu ya, wis pinter loh kalian ya, kok masak bumbu jangkep. Bumbunya apa Bu Evi? Bumbu jangkep. Nah wis dek tahu diulek, enak, lesat. Tapi tidak begitu. Tuhan mau apa? Meneng, gak iso meneng ya? Oh ya iso Tuhan. Meneng iso enggak? Meneng iso. Cara ya apa? Aku tidur saudara. Ketika hasrat itu bergolak, ketika mau pokoknya gitu tuh cari Roh Kudus. Tidur, sleeping, oke. Aku tidur tanpa obat tidur. Karena disuruh Roh Kudus ya tidur. Setelah bangun hilang semuanya saudara. Gak ada masalah ternyata. Happy saja. Ternyata semua masalah itu bisa berlalu. Maka dari itu obat tidur laris. Tetapi kalau Roh Kudus yang bikin tidur, luar biasa, hidup jadi berbunga-bunga. Amin. Lali wis kabeh masalah itu karena Tuhanku lebih besar. Katakan Tuhanku lebih besar. Amin. Nah, ini pelajarannya hari ini adalah waiting for God. Ya, terlebih dulu aku wis ngerasake gitu loh ya. Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kita harus menunggu Tuhan datang kedua kali, ya. Entah itu kita masih hidup atau sudah mati, tapi masalahnya kita akan hidup kekal selama-lamanya. Itu yang kita tunggu, saudara. Jangan tunggu yang lain. Kita tidak menunggu Godot. Sebetulnya bahasanya sepelannya Godau, karena ini bahasa Perancis ya. Ini sastra Perancis atau God ya. Tapi angel ya, nek bahasa Indonesia itu mandes-mandes gitu loh ya. Godot gitu ya. Ya wis lah karepmu. Nah, ini karya drama tahun 1952. Saya sendiri durung lahir. Aku lahir tahun 54 ya. Catat baik-baik tanggal 1 nanti umurku 70. Sweet 17. Bener ya? Sweet 17. Ya makanya rambutnya ngalih ya. Jadi emas. Nah, tahun 1952 itu Samuel Beckett itu menulis tentang dua karakter manusia, yaitu Didi atau Vladimir namanya, dan Gogo atau Estragon, yang terlibat dalam diskusi dan pertemuan sambil menunggu tituler yang namanya Godot. Nah, mungkin Pak Hi sudah baca ini ya, menunggu Godot. Ayo baca bersama-sama ya. Mungkin saudara ndak ngerti ya, menunggu Godot apa sih iku? Ya itu. Nggak ngerti apa sing dienteni saudara. Ndak ngerti apa sing ditunggu. Jadi Godot adalah sebuah kesia-siaan yang boros ya. Itu bukunya ya. Nanti dicari. Mungkin ada diskonan itu dibaca ya. Tapi ya kalau ndak mau baca ya ndak apa-apa. Karena ini nanti nek wis baca ngomong, iya ya sia-sia. Naskah aslinya An Attendant Godot, menunggu Godot. Ya. Yang lain, orang lain menyimpulkan bahwasanya buku ini sebagai kritik keagamaan. Artinya apa? Di mana Godot itu simbol dari Tuhan yang tidak hadir. Jadi ditunggu ya useless, sia-sia. Ya. Yang dirasakan oleh sebagian besar manusia di bumi ini. Ngenteni sing mustahil, ngenteni sing sia-sia, menunggu yang tidak ada harapan, menunggu angin, menunggu orang yang nggak pernah datang. Itu namanya menunggu God. Tapi kita waiting for God. Amin.
Kita menunggu God, nek baca GOD itu God tapi God sepelannya. Menunggu Tuhan yang hadir. Amin. Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit. Bahkan Tuhan yang akan menyebut engkau dan saya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Kita hari ini duduk itu ngapain? Menunggu ya. Menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Dan hasilnya nanti tidak akan sia-sia. Kita bukan waiting for Godot. Ya, jadi ini harus dimengerti. Jadi ada banyak pemahaman yang berkata tidak ada Tuhan. Ngapain kamu hidup-hidup? Ngapain kamu pergi hari Minggu? Apa yang kamu tunggu? Hidupmu lu pancet ae. Hidupmu lu seperti itu. Tapi katakan, aku menunggu yang kekal. Aku menunggu, bukan menunggu Godot seperti engkau menunggu Godot, tidak. Tapi aku menunggu God. My God is the name of Jesus. Amin. Dia bukanlah Allah yang berjanji lalu lali. Dia Allah yang berjanji dan menepati. Amin, saudaraku. Kita semua menunggu. Orang mati akan hidup kembali. Orang di dalam Kristus akan terangkat hidup-hidup. Orang yang mati di dalam Kristus akan diangkat atau dibangkitkan dan hidup kembali bersama kita semua. Lah, selama ngenteni apa yang kamu kerjakan? Waktu mereka di dalam buku Waiting for Godot ini tadi, mereka itu ngadakno seminar, omong kosong, omong isi, omong macem-macem, ngomong terus, tapi Godotnya tidak teko-teko. Jadi ketika menunggu kesia-siaan tadi itu, omongnya ya gak karu-karuan, omong yang sia-sia, omong yang gak karu-karuan, omong berbantah-bantahan, itu seperti dunia hari ini. Ketika tiba saja komputer mati, ngomong kabeh apa enggak? Semua ngomong. Ayo internetmu di rumah mati, no ayo, kepengen tahu aku hasilnya apa? Rame pasti. Pak ini apa? Orderan enggak bisa masuk ini, ya, yang pakai internet ya toh. Order ini nyantol semua enggak bisa masuk. Wah, pasti rame saudara-saudara. Itu baru internet mati saudara-saudara. Menunggu sesuatu yang mati, gak nyambung, gak hidup. Nah, kita harus bagaimana? Ya. Selama menunggu, apa yang kita kerjakan? Yang pertama ya, mungkin bosen saudara dengar no ini ya. Tetapi dengar no ini, tidak bosen nih. Saya sendiri dibangkitkan oleh firman ini. Yang pertama yang kita bisa lakukan yaitu apa? Baca firman. Supaya kita tetap beriman. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Misalnya motoku gak kuetok, kok motoku pecah. Tanya Pak Yusak ini nganu, apa? Agen ini Melawe ya. Optik Melawe, ndak ada lelesan, tanya oi. Banyak lelesan nih saudara. Karena saya terima lelesan marmer gitu ya dari Optik Melawe ya. Ada lelesan nih. Oh gak ketok moco. Lo ada sekarang aplikasi ucapan ya. Jadi tidak usah baca di rungokno ae. Ya. Nah, kalau kamu tidak pernah baca firman, imanmu tidak akan tumbuh. Imanmu hanya segini aja dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Firman itulah yang mengubahkan hidupmu. Kalau di dalam kesesakan, di dalam titik nol, saya tidak membuka Alkitab kita, saya tidak membuka Alkitab saya tidak menemukan firman Matius 6 ayat 33, hidup saya pancet kayak dulu, tidak kayak sekarang. Tapi ada firman yang sanggup mengubahkan hidupmu. Engkau mungkin doa tentang anakmu, tentang suamimu, tentang apa ae mbok doano, tapi kowe ndak baca firman, itu menunggu Godot. Bacaan firman. Gak ngerti. Nanti tutuk tawarih diloncati, ojo diloncati, terus no. Nanti tutuk ulangan mancet maneh dibilang, diulangi maneh. Nanti tutuk bilangan pancet maneh dibilang maneh. Iya itu 5 kitab Pentatuk yang ditulis oleh Musa. Musa itu luar biasa.
ya dididik secara kerajaan. Pangeran Mesir loh deh. Ya toh. Dia pintar membunuh, pinter. Wong sekali bunuh iso mati itu. Sampai mandor bangsanya mati. Akhirnya apa? Tuhan mau pakai enggak dia? Tuhan mau pakai. Diambil, ditaruh padang gurun 40 tahun. 40 tahun saudara, nek saudara sekarang 20, 60 baru keluar saudara ya dari padang gurun itu mau enggak ayo? Halo? Saudara nek kepanasan naik marah-marah luar biasa ini AC paten ono, tilak ngamuk kabeh, mudun kabeh, kipas-kipas kabeh, horor pendek ya. Musa 40 tahun loh nek padang gurun. Ya. Berapa temperatur? Lihat naik nanti di Google. Jadi dia dididik di situ untuk menantikan Tuhan. Sampai suatu hari dia melihat semak-semak sing kobong. Wis kepanasan, kobong pisan. Apa dia yang harus ke sana ngeliat bae kobong kabeh ini di padang gurun. Terus dia bisa dengar suara Tuhan. Musa, copoten kasutmu sebab ini tempat kudus. Loh, saudara, lek saudara ndak diasingkan selama titik-titik tahun, saudara ndak bakal dengar suara Tuhan. Suara tonggomu, suara koncomu, suara wis macam-macam sing nggak perlu-perlu itu. Tetapi Tuhan harus memisahkan Musa dari bangsa Mesir 40 tahun supaya apa? Mengeluarkan keriuhan Mesir dari kupingnya. Keriuhan di kupingmu itu harus mbok keluarno. Ya. Oh, kamu ndak bakalan berhasil. Memang kamu dilahirkan itu nasibmu buruk. Itu keriuhan-keriuhan. Oh nyekolahno anakmu ya apa? Kon saiki ae lho gak kerja. Kon saiki ae lho wis kiwir-kiwir. Gimana sekolah anakmu? Ndak bisa. Itu keriuhan Mesir. Keriuhan apa lagi? Bagaimana mungkin kamu mau makan, duit ndak duwe, apa meneh tuku omah, keriuhan Mesir. Nantikan Tuhan. Masih ndak pergi padang gurun, mbuh wis kemana? Kunci kamar paling murah itu kunci kamar. Ndak duwe kamar ya duduk di bawah pohon gitu loh ya. Ya apa saiki? Aku kos sih, kuncine hilang pisan. Ya duduk bawah pohon saudara. Ya, seringkali saya di bawah pohon-pohon itu duduk lihat. Tuhan ngajar saya, lihatan itu. Semut ya. Kadang mbok incak. Dia ndak protes. Jadi kehidupan ini, yang satu mati, yang satu hidup. Tapi kamu jangan mematikan orang supaya kamu hidup. Loh, Tuhan ngomong gitu loh sama saya, saudara. Jadi ada semut paling gini saya, ini tak pateni apa enggak ya? Diusir aja, diusir. Tapi nek ambek Pak Kem ditukokno baygon, disuwemprot sampai satu kaleng habis saya ngomong, "Pak, aku melok mati lho iku kok." Ya toh, karena bau sak rumah gitu loh ya. Lah karena semut ini kan makan makanan-makanan ya memang benar ya kotor gitu loh ya. Tetapi falsafahnya apa itu? Falsafahnya apa itu ditangkap. Jadi kembali kepada Alkitab. Selain Musa ya yang dididik untuk dengerin suara Tuhan. Ini ada seorang yang bernama George Mueller. Angel lho, Pak Hi pasti iso. Mueller, bisa enggak ngomong? Mueller pakai umlaut, iya bener ya umlaut. Steve ya apa ngomongnya? Mueller sampai aku dulu punya guru bahasa Jerman ya ampun, nek sudah keluar tuh mulutku rasanya petot kabeh saudara-saudara. Das, ya. Di gitu ya. Mueller ini loh. George Mueller. Suwe-suwe ngiler saudara ya. George Mueller ini ya, dulunya itu ya pencuri, seorang jahat. Yang dijahati sapa? Kanca-kancane dhewe. Siapa di sini yang dijahati kancane dhewe? Angkat tangan. Oh enggak ada ya, sini malaikat kabeh ya. Soalnya nek di luar baru dadi iblis, nek di sini sik dadi malaikat. Ya wis gak apa-apa, wis gak ngaku ya, wis ora apa-apa. George Mueller dikatakan telah membaca Alkitab lebih dari 200 kali. Sini paling agak paling Pak Rabi ya. Piro Pak Rabi? Piro kali besan? Gak mbok catet. Catatan ya mulai
itu hari ini ya, piro ratus, engko dicatat dalam bukumu ya. Ini loh 200 kali. Berarti cepet ya, nek umurnya dhek berapa, itu dikali no berapa, setahun baru beres berapa nek pasal-pasal itu 5 pasal, itu loh ketua MMC ngejak orang baca firman, tapi dhek mari apa enggak takonono. Tiap orang kan harus bertanggung jawab pada suruhannya masing-masing ya toh. Takonono nanti ya. Terus 200 kali ya. Terus dhek itu bacanya sambil berlutut. Dengkulmu gerayang ngono, sapa sing loro? Ayo ngaku. Sing disuntik 2 juta sekali suntik. Lek kowe berlutut sambil baca Alkitab, pasti nggak perlu suntik. Amin, nggak usah tersinggung sing suntik. Tapi itu firman itu digenapi pasti. Amin. Bacaan firman mangkai. Nek lututmu loro, bikin berlutut sambil baca firman, kayak bantal nggak apa-apa lah. Terus waktu dia mau mati ya, ada seorang reporter yang bertanya pada dia. Dek itu loh sambil berlutut menjawab, saudara. Untuk membaca, keinginanmu apa? Kan kamu sekarang udah sepuh, wis mau matilah sedikit lagi waktu. Apa sing mbok ingin nih? Untuk membaca lebih banyak Alkitab. Sebab saya tahu terlalu sedikit tentang Kristus. Loh ya apa? Baca Alkitab tuh 200 kali ya. Tapi saya nggak tahu tentang Kristus. Saya titik aku tahu Kristus saya digigit. Jadi aku wis mati, wis gak iso mbaca, wis aku kepengennya itu baca Alkitab gitu. Siapa di sini yang sudah selesai sekali terus no baca? Jangan merasa bangga-bangga, aku sudah selesai, ini loh 200 saya kurang. Dia ini seorang Kristen evangelis. Mempunyai panti asuhan Ashley Down di Bristol, Inggris. Ya. Dia ngasuh anak berapa? 10.024 anak. Kami kemarin itu pergi panti asuhan Sumber Kasih ya. Isinya 42 anak. Memang tamunya gak ada tempat duduk ya, karena tempat duduk itu mek titik, cuma sepertiga ini tok. Itu wis dijejeli 42 anak. Lah kita ini ambek emak-emak, mbok-mbok, murid-murid itu mek 19, mboke iku 30 berarti ya. Jadi ini sini yatim, ini sing sapa lah gitu ya. Mboke apa anake ya wis gak peduli, wis babano aku ngomong, wis pokoknya seneng kabeh. Akhirnya dijowet-jelno masuk gitu ya ndak cukup ya toh. Ya wis aku ngemper ambek beberapa tua-tua sing ngemper wis ra apa-apa anak-anak sing punya acara. Akhirnya mereka 42 tok sing yatim piatu itu ya. Dan ketua yayasane rambutnya cepak saudara, kaya abri ya. Tak pikir oh ini cek no cepet keramas sampai ngirit jampu, ya toh. Karena apa? Lek saudara tak kasih 42 anak itu. Mikir apa ndak? Sebulan biayai piro? Ayo kalkulator sing cepet. Hah? 42 anak ini loh. Tak taruh rumahmu. Kasih ono makan. Kasih ono sekolah, ya kan? Kan ya harus bawa sekolah no. Duitmu harus berapa sak bulan itu? Hah? Ayo, itu sing mau buka kantor akuntansi ya hitungan cepetan. 42 nek satu orang 100.000 ae sehari piro? Hah? 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 Juta. Lah dia enggak kerja kan? Lah ini apa? Miler ini tadi. 10.000 anak ini. Dia enggak kerja. Dulu dia pencuri. Dia dulu pembohong. Dia dulu penilep uang. Mungkin sogean dulu ya. Karena nipui duit konco-koncoi. Tapi ketika ia bertobat, ia kenal Kristus. Dan ia membaca satu ayat yang mengubah hidupnya. Apa itu? Ayo dibaca. Mazmur. Mazmur 68 ayat 5. Ini mengubah hidup PDI. Mazmur 68 ayat 5. Loh kok hilang ya? Hilang memang ya? Oh di sana ya. Ayo bacaan aku enggak kelihatan itu di cilik-cilik. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Jadi Tuhan adalah bapak anak-anak yatim. Di sini banyak anak yatim. Di depan ada, di belakang ada. Pokoknya ya lumayan ada anak-anak yatim. Tuhanlah yang menjadi bapak bagi anak-anak yatim piatu. Wes, keren apa enggak? Keren saudara. Kalau engkau anaknya bapak di surga, minta apa saja pasti dikasih, amin. Kamu bukan anak-anak gampang. Maka ia mendirikan yatim piatu itu sampai hari ini tetap berdiri. Enggak tutup saudara. Jadi dia bilang begini, hanya melalui doa dan iman ya dia bisa mendirikan panti ini. Enggak pakai minta sumbangan saudara. Enggak pakai minta proposal saudara. Tetapi melalui firman yang dia baca tiap hari. Melalui dia sendeku pakai lutut berdoa. Luar biasa saudara-saudara. Jadi dalam membaca firman akan tumbuh iman. Panti yang kemarin kami datangi itu, tak lihat kok ada fotonya 2 orang ya, kakek dan nenek. Saya tanya sama ketua panti, siapa itu? Oh itu papa mama saya. Tapi mereka enggak punya anak. Lah kon sopo aku tanya ngono ya toh. Saya ini ya diambil anak. Dan kemudian saya dikei amanat. Panti ini jangan ditutup. Teruskan panti ini. Panti itu di tepi Jalan Gede Wiyung saudara. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah ke sana. Masih Jalan Wiyung itu wis gak rupa jalan lah. Tempat jin buang anak nang kono iku ya, sepi. Nah dia sudah bercokol di situ ya. Dan hari ini kalau kita ndak berpikir tentang firman, tak jual itu. Berapa M tak pegang. Ya toh. Aku bisa ngalih di sana, aku bisa punya harta untuk ngingoni anak-anak yatim. Tapi dia ingat wasiat sesepuhnya. Jadi di belakang itu dawa saudara enggak tahu, hampir 100 meter gitu ya. Di belakang itu asramanya, anak-anak itu di sekolah, ada sekolahnya dia di tempat lain. Dan dia tidur bersama anak-anak itu. Dia tidur bersama anak-anak itu. Makanya wis rambutnya dipopol. Ini bukan berarti aku mau bikin yatim piatu ya, tak popol ini ya, bukan ya. Ini tak kandani ya, ini gara-gara aplikasi Facebook ini jahat tiba ya. Iya lu, ini lu tak dudui. Gara-gara foto ini aku kepengen kayak gini, tahu nggak? Ini ya penipu luar biasa ya. Tapi kadung sudah kadung gagal ya toh. Sampai tak obati maneh aku ini jadi dikekuyo tau, dikekuyo, dipeluk koto sama rambut tak bilangi kamu jangan niru ya. Dipikir, oh Bu Evi kok cantik, aku tak niru seperti itu. Ojo ngentekno duit, ambek ngentekno waktuku. Ambek aku jadi masuk angin. Karena dikelomohi terus ya saudara-saudara. Wis tuwek dikeramasi ping 7 saudara, mateng kon ya. Jadi gini ya. Wis ojo terpikat ambek ini kadang-kadang menipu, hati-hati ya. Aku ya kena tipu iki. Jadi kembali kepada tadi bapak anak-anak yatim, makanya dia nerusno yatim piatu itu gitu loh. Sampai hari ini dulu ada sepuh-sepuh, terus sepuh-sepuh entek saudara. Nek panti Warda Usia itu kan lama-lama habis orangnya ya, karena pindah ke alam kekekalan ya. Jadi dia enggak ada lagi yang sepuh-sepuh, tinggal yang kecil-kecil ini gitu ya. Dia sekolahkan dan sebagainya. Nah, yang kedua berdoa. Tadi baca firman ya. Firman itu menumbuhkan iman. Jadi harus punya firman, harus punya iman. Kemudian berdoa. Saya teringat kepada itu gambar itu merah-merah itu ya. Yesus yang berbaju merah itu beliau berdoa di Taman Getsemani. Yaitu 1 malam sebelum ia masuk dalam pencobaan untuk penebusan dosa umat manusia. Nah, berdoa di Taman Getsemani, apa isi doanya? Tuhan, kalau mungkin ya, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi lek enggak, ya wis beno, kehendakmu yang jadi. Nah doamu apa saiki tak tanya? Doamu apa ayo? Tuhan berikan aku jodoh yang tinggi, putih, kaya, mengasihi aku, terus apa maneh? Setia, baik hati,
takut akan Tuhan, bla 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 bla. Yo, siapa yang punya doa ini ngacung? Tuh, gak ono sing wani. Padahal di sini banyak orang tinggi putih ya toh. Banyak kan? Siapa yang tinggi? Pak Mei, Pak Aryadi, dan lain-lain. Ya ini supaya kamu tidak ngantuk ya toh. Apa isi doa-doa kita? Hanya hal-hal yang jasmani, mayoritas. Ayo, siapa sing isinya Tuhan, jadikanlah aku hamba Tuhan. Meskipun tidak makan, aku tidak bakalan makan batu. Siapa doa gitu? Nggak ada. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Sebab gak enak. Gak duwe duit, gak duwe apa-apa. Dipisui orang, harus ditelan. Lemu dikatain, ndak tahu puasa. Iya kan? Kurus, wah iki menderita. Mana ada sukacita? Mana ngetokno pemeliharaan Tuhan? Gak ana kok beteng. Serba salah saudara ya. Dari pendeta, serba salah. Nanti pergi pasar Atom hari Senin. Nah ini terima perpuluhan toh minggu. Mangkai Senin pergi pasar Atom. Kecuali Tante Emi, soalnya Cece Emi punya setan. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Masuk sekolah, tak lihat, tak enteni. Pendaftaran STT Parakletos, tidak ada yang masuk no. Padahal mungkin di sekolah no, mungkin gratis, mungkin ini, mungkin tidak ada yang mau, saudara-saudara. Tapi maunya sekolah sing opo, sing heboh-heboh, saudara ya. Nah, Tuhan kan berdoa. Sakjane ada yang tidak mau toh. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Karena dia tahu dia dihajar, diremukkan, dia disalib, dipaku. Kemanusiaan Yesus bicara saat itu. Karena ketuhanannya meninggalkan dia. Karena dia harus menjadi manusia seutuhnya. Karena dia 100% manusia. Jadi kealahannya meninggalkan dia dan dia harus menjalani kemanusiaan Yesus. Pikul salib sampai di bukit Golgota. Pada hari ketiga ia bangkit. Ya, kehendakmu yang jadi. Nek Yesus tidak mau. Kehendaknya yang jadi bisa saja. Ya bisa. Tapi engkau dan saya neraka kekal selama-lamanya. Ya. Jadi kembali ke Muller. Muller tadi itu menjadi pelaku kehendak Tuhan. Setelah sebelumnya menjadi pelaku kedagingannya, kejahatan. Dia berkata gini, jika kurang uang, berdoalah jangan berhutang. Gak enak ya omongan ini ya, tapi bukan aku sih ngomong. Ini Miller. Aku takut saudara tersinggung. Menedak nang gereja kabeh karena kabeh kakean utang. Enggak ya, sudah lunas utangnya kabeh. Amin. Utang itu harus dibayar sebelum mati. Loh, siapa tahu besok mati? Lang bayaran hari ini. Jangan ninggalin hutang pada keluarga Anda. Ternyata dalam Alkitab ada loh. Orang yang ninggali utang pada istri dan anak-anak sampai anak itu mau dijadiin budak. Loh, gak mengerikan apa enggak ayo? Dan parahnya lagi ini hamba Tuhan. Ayo cari ono itu PR ya. Katai kamu wis luntas baca Alkitab. Itu cari ono di mana ayatnya. Namai sinten ono. Pendeta yang utangnya akeh sampai anak bojone itu mau didadekno budak. Selanjutnya gimana cari ono? Nah, kemarin saya itu persekutuan Korda ya. Persekutuan Korda itu kan hamba-hamba Tuhan semua ya, gembala-gembala semua, tiap 1 bulan sekali, dan ada Bapak Ketua Sinode. Kemudian rekan yang pernah khotbah di sini ya, itu teman saya STT ya, tapi tidak terlalu akrab ya, tidak terlalu renggang ya, wis biasa-biasa, ya ngerti lah saya keadaannya. Dan dia bersaksi, isi kesaksiannya adalah mohon maaf. Dia sudah ditinggalkan suaminya ya, Pak Happy itu tiba-tiba meninggal dunia mendadak. Tapi Bapak Ketua Sinode bilang kesaksian ini bisa menjadi pelajaran dan menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan semuanya. Lah saya cuplik sedikit aja ya.
Jadi Bu Ami ini menderita kesulitan ekonomi ketika tahun 2019 karena keuangannya itu ditilep orang. Nah itu kan marak ya. Jemaat kita ya ada yang gitu sampai bangkrut. Ya, sampai hari ini belum dipulihkan 100%. Dicuri, ditipu itu MM-an saudara ya. Nggak bisa bayar dengan aset yang dia punya aja nggak terbayar saudara, jemaat kita ini. Dan dia juga sama. Jadi ketika Pak Happy namanya itu mau pensiun dan sudah pensiun dan sudah tidak dipanggil kerja, dulu kerjanya di India saudara. Dan ada uang dan dia investasikan gitu loh. Nggak tahu nih 1-2 bulan sih baik. Selanjutnya pelak hilang orangnya. Sampai dilaporin Polda. Akhirnya dia ngomong, wis Pak percuma, dicabut. Sama Polda, lu Bu, eman, ayo diterusno ae. Wis ndak Pak. Wis menyerah pada kehendak Tuhan. Wis tak cabut ae. Jadi akhirnya singkat cerita dia diteror ambek debt collector. Ya ini nasibnya. Lah, masalahnya debt collector ini bikin malu. Karena apa? Kuwabe diteleponi termasuk aku. Ya. Termasuk ketua sinode, bayangno saudara. Termasuk Bapak iya ya. Lah ini. Apa namanya? STT Parakletos ya dirotoi sampai ketua jurusan, ketua dosen itu telepon ambek aku. Ini ya apa gini-gini boleh ngajar terus apa enggak loh? Wong dhek itu loh ditipu orang, bukan dhek sing nipu kok. Ya enggak apa-apa tuh ngajar aku ngomong. Semua orang kan bisa mendapatkan malapetaka seperti ini ya kan. Kan bukan dhek ya sing nganu itu, sing nipu, sing penting. Aku ya tahu kok modelannya dhek ya apa. Ya akhirnya dhek tetap ngajar rasane. Tapi kehidupannya dhek ya susah saudara. 2019, 2020 Covid datang ya. Sampai 2020 piro 3 ya. Lah, itu kan enggak ada kerjaan, enggak ada khotbah, enggak ada panggilan khotbah. Terus makannya dari mana? Nah ini loh ya. Tiap 2 minggu sekali itu ada orang yang ngirimi sembako, ambil makanan seperintilan sampai mereka itu enggak pernah kekurangan makan. Sampai Pak Happy itu latar belakang orang Kelenteng ya. Bu Ami itu latar belakang orang Muslim ya. Pak Happy itu sampai ngomong gini, Tuhanku itu Tuhan yang hidup. Dia sanggup memelihara kamu dalam segala keadaan. Itu pengakuan imannya Pak Happy. Oh luar biasa ya. Akhirnya singkat cerita Covid selesai, debt collector gak selesai. Dia itu diomongi koncoe ya apa nggak ngerti aku, dia punya 8 kredit card itu diserano koncoe, terus hilang pisan koncoe itu. Wis pokoknya nggak ada ceritanya, aku ya nggak sepiro ngerti apa ceritanya, aku ya nggak sepiro ngerti. Terus akhirnya singkat cerita debt collector itu datang. Terus dia ngomong, ya Pak sik tala aku, tapi ndak nyaduk, ndak dengan kekerasan tapi dengan lemah lembut duduk baik-baik ngomong, Ibu ada utang di bank ini itu anu ya, terus ini gini loh ya Bu ya, kamu harus jangan busek nomor handphonemu di bank itu, nanti kamu disangka lari, jadi kamu harus tetap on, tapi nek ditelepon ndak apa-apa, ndak mbok terima ndak apa-apa gitu loh ya, tapi tetap on. Jadi tahu nek kamu ini tetap hidup dalam hatiku, iya gak mati ngono lho. Lek mati handphone mati wonge, lek mati kabeh gitu ya. Jadi dia cari malahan. Jadi dia ngomong, ini malaikat apa debt collector ya. Terus dia cari, ndak apa-apa, ndak mbok bayar itu ndak apa-apa. Ndak usah jual rumah. Ndak usah jual rumah. Jadi kamu itu pokoknya ojo dipaten, pokoknya diajari, aku wis lupa pengajarannya apa ya. Terus dia tetap melakukan apa yang disuruhkan para debt collector itu. Suatu hari dia itu ditelepon anaknya di Melbourne. Anaknya itu pindah ke Melbourne, dulu sekolah Singapura, kerja Singapura, terus pindah ke Melbourne. Akhirnya anaknya, Mi aku transfer kamu 300 juta katanya ngono. Wih kakek banget ya toh. Buat kamu ngelencer ke Israel dan ke Eropa katanya. Oh iya terima kasih lah. Mereka tenger-tenger orang dua iki apa? Enaknya gue bayar utang aja, kita nggak usah ngelencer. Ya,
Akhirnya utangnya diberesi. Blek 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 blek. Noni telepon. Mi, sudah ngelencer Pak. Jawabmu apa? Ini orang dua ini bingung ini, kan di speaker. Akhirnya Pak wis ngomong wae Pak, ngaku dosa. Akhirnya ngaku. Nek nggak ngelencer karena gue bayar utang. Wah! Kok bisa? Ya toh anak kan gitu jerit pasti. Halo? Anak-anak kan jeriti orang tua nih, toh bukan orang tua yang jerit anak. Bener nggak ya? Pak Martin gini-gini. Ya bener lah, ya. Karena kaget gitu loh cerita itu. Akhirnya, ya wis Lami, ini tak kei lagi 200 juta bayaran utang. Wow, keren apa enggak? Kok enggak ada tepuk tangan sih? Anak-anak bisa digerakkan nolong orang tuanya, amin. Bukan orang tuanya minta kepada anak-anaknya, tetapi Roh Kudus akan menjamah. Dan karena Pak Happy itu ngomong gini, saudara, aku nanti nek mati, aku tak beres no utangku iki, tak bayar dhisik. Maksudnya bayar utang. Jadi mati itu ndak ninggali istri utang gitu ya. Akhirnya terjadi. Jadi utangnya beres terus mereka piknik ke deket-deket Indonesia ya. Ke mana Singapura, Malaysia gitu. Sisanya ya mungkin tapi utangnya lunas. Dan dia bawa segebok tagihan ditunjukkan hamba-hamba Tuhan. Ya mungkin Bu Amin dan di sini tak wakili ya Pak Yusak ya. Dia minta maaf loh, keren. Dia nangis sama minta maaf sama ketua sinode, sama hamba Tuhan, sama Bu Evi, sama pendeta-pendeta lainnya termasuk Pak Yusak, nggak tahu Bapak siapa saja yang di sini sempat diteleponi. Dia minta maaf sebab sudah membuat resek. Tetapi Tuhan membebaskan dia. Setelah itu ya tepuk tangan dulu ya. Tuhan membebaskan dia. Tapi setelah itu Pak Happy pulang ke surga. Ya waktu itu Tuhan. Dia dibebaskan dari segala penderitaan di bumi ini ya. Jadi saya melihat ini satu kesaksian yang luar biasa. Kalau hari ini saudara masih terlibat dalam perkara seperti itu, jangan takut. Akhirnya Pak Sam bilang, ini kesaksian yang bagus. Dan pembelajaran bahwa siapapun yang punya utang kredit card itu bank tidak dirugikan karena bank itu dibayar oleh insurance. Jadi bank tidak rugi kalau saudara tidak bayar. Tetapi saudara akan dikelilingi para debt collector ini yang dengan segala cara dan upaya supaya dapat keuangan itu dan akhirnya mereka yang dibagi atas mereka sendiri. Bukan dikasih non bank. Nah ini penjelasannya dari ketua sinodeku. Jadi hari ini siapapun yang terlibat pada kredit card wis mandek ya, ojo digesek terus. Suatu hari saya pergi, saya ini punya satu kredit card waktu kerja ya. Tak pikir-pikir tiap tahun aku harus bayar 300. Kayak apa? Aku enggak tahu belanja. Tak datangi BII. Ini tak tutup. Alasannya apa Bu? Saya mau menyederhanakan hidup. Ya karena aku terus jadi hamba Tuhan, enggak kerja. Terus duit 300.000 dari mana? Masa minta Pak Henry kongon bayar kredit cardku? Ya enggak lah. Tak gunting. Kalau aku punya itu debit card ya, cok salah paham. Jadi itu karena aku enggak mau bawa duit lusu-lusu itu loh ya. Jadi pakai kartu itu tapi pakai kris, pakai debit. Kalau yang kredit punya suamiku, aku yang kedua lah itu sing tak cari. Siapa sing mau begekno aku kartu kedua? Enak kan? Tak gesek situ sing bayari gitu loh ya. Tapi bank ini ya pinter loh ya. Nek aku gesek gitu ya, misalnya gesek lipstick, bedak itu kan larang gitu. Bojoku telepon, "Mas, kamu gesek apa?" Jadi, "Loh, kok iso ero ya?" Oh, ternyata dia ngelapor, saudara. Waduh. Ya iki repot, aku ndak bisa gesek misalnya tak kasih no Pak Henry gitu ya. Ndak bisa. Ketemon. Kowe gesek apa? Belum ada 1 jam. 10 menit. Kowe gesek apa sih? Waduh, ini kok ada security yang tidak berbayar ya saudara-saudara. Ya itu. Jadi cari aja sing kartu kedua, saudara, enak. Ya orang bange mendelik ngeliakno aku seperti gitu itu, tapi ya enggak apa-apa, memang kenyataannya aku enggak perlu toh beli pakaian-pakaian.
nanti ada yang ngasihi. Salah satu CCMI ya. Nah, ada pakaian baru kuasihi gitu ya, sampai numpuk wakeh. Lah, maka dari itu Tuhan itu nyata. Dia adalah Tuhan yang dapat Anda percayai dan Tuhan itu hidup. Siapa yang punya utang enggak usah takut, bayarin sebelum kamu mati. Kamu pasti mampu. Nanti mati masuk surga. Enggak kap beban utang terus di ngawang-ngawang. Loh, kenapa? Kok ngawang itu? Saudara kok ngawang? Kenapa? Iya, wong soalnya belum dibayar. Enggak, saya berdoa semua bebas utang. Amin. Kok sing tepuk tangan Bu Emi tok ya? Tepuk tangan semua gitu loh. Yang terakhir yaitu berbuat baik. Karena ada penghakiman setelah mati. Ojo dikira kamu sekali selamat tetap selamat terus kamu hidup berhura-hura gak karu-karuan ya, toh ngisep rokok, ngisep narkoba terus noh. Aku bilang terus noh. Sebelah dadake wis pindah. Ini rehabilitasi narkoba, tak pikir orang sini nek mau masuk situ gampang kan karek ciduk ya toh, dimasuk no beleng. Rehab narkoba itu sebelah. Tapi di sana juga ada musik pujian dadakno. Jadi Pak Gembala bingung, kok ada lagu puji-pujian nek ngene itu rehab narkoba yo. Itu maparan ana moh aku ngomong ngono. Wis kapok aku marani orang narkoba yo angel tuturane soalnya ya. Tapi mau diparani ya suruh itu anak-anak muda marani itu gitar-gitaran memuji Tuhan. Lek wis ketangkep gitar-gitaran memuji Tuhan. Lek gorong ketangkep nyedot gak karu-karuan. Akhirnya apa? Ngalih dadakno, wedi ya. Takut nek diparani ngalih kok nek cedheke rumah Ibu Heti. Paranono ya Bu Heti. Dek ngalih di Taman Tiara. Rehabnya ya. Jadi berbuat baik. Kita harus berbuat baik. Ya, karena ada penghakiman. Yeremia 4 ayat 22 ini firman-nya keras sekali loh. Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22. Apa itu? Hah? Yeremia 4 ayat 22. Itu Yesaya itu. Pak banterno Pak suaramu Pak. Sungguh umatku itu bodoh, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat, tetapi tidak tahu berbuat baik. Sudah, ayo dibaca sekali lagi. 1, 2, 3. Mereka tidak tahu berbuat baik. Jadi diajar untuk tahu berbuat baik. Ini penting. Ada banyak perbuatan baik di dalam Alkitab. Ya, Amsal 11, 17. Orang yang murah hati. Amsal 11 ayat 17. Ayo dibaca. Saudara mungkin, aku wis baik, kok aku ini loh orang baik. Oh belum tentu perbuatanmu baik apa enggak. Ayo dilihat Amsal 11 ayat 17. Nah ini ya, kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang itu, ya. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau engkau berbuat baik terus orang lain, ada apa? Kamu berbuat baik, orang itu loh becekno, ngene ngono. Tuh, itu kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Amin. Jadi tetaplah berbuat baik. Saya seringkali dikritik orang. Buat apa? Itu loh anak begini, begitu, beginu. Tapi saya tetap aja berbuat baik. Karena saya tahu firman. Karena firman itu saya baca. Nah, kamu enggak tahu, ya itu tadi di orang tolol jari ini. Ayo. Amsal 31 ayat 12. Lah ini penting untuk mama-mama. Amsal 31 ayat 12. Ayo mama-mama yang baca, ibu-ibu, adik-adik cewek yang baca. 1, 2, 3. Nah, saiki bapak-bapak lihat istrimu jahat apa baik?
Tenan ta. Nanti keluar, ndasmu gede. Dikasih firman, ndas gede. Efesus 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 8. Satu, dua, tiga. Efesus 6 ayat 8. Satu, dua, tiga. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah ini loh ya. Yang kamu kasih itu enggak bakal balas kamu. Enggak usah kecewa. Tapi engkau akan menerima balasannya dari Tuhan. Jauh lebih baik daripada yang kamu berikan kepada orang itu. Amin. Itu Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan apa yang kamu lakukan. Yang kebaikan. Dia akan memberkati kamu dengan limpah. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan takut. Ketika engkau memutuskan untuk mengasihi Tuhan, ketika engkau memutuskan untuk melayani Tuhan, jangan takut. Jangan takut kawin sama pendeta. Halo? Ibu-ibu gak mau mantu pendeta bertobat. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Percaya, cukup percaya saja. Ya. Saya tutup dengan begini, omongannya Miller. Cukup percaya pada Tuhan yang hidup. Jangan khawatir hal-hal duniawi. Ojo khawatir hal-hal duniawi ya. Awal dari kekhawatiran ya. Awal dari kekhawatiran adalah akhir daripada iman. Ketika engkau khawatir, ketika engkau khawatir gak bisa makan, ketika engkau khawatir tidak punya rumah di bumi ini, ketika engkau khawatir tidak ada yang ngubur kamu, ya saudara-saudara, itu imanmu runtuh. Imanmu nol, saudara-saudara. Dan iman adalah akhir dari kekhawatiran. Luar biasa ya. Kalau engkau, aku percaya Tuhan Yesus sanggup melunasi hutang-hutangku. Aku percaya hidupku tidak akan berkekurangan. Aku percaya Tuhan pasti memulihkan kesehatanku. Di bawah ini loh, Mak Mega gatik dioperasi. Loh kok tangan kiri digawe gawa tas. Hah? Tangan kirinya ini copot. Dokter ngomong serasa dioperasi wis tuwek. Engko perdarahan macam-macam, jadi digendong ada nek 3 bulan lah, 2 bulan ndak sampai rasanya. Sekarang lebehan pakai bawa tas, mujizat terjadi. Amin. Tuhan ada di sini. Karena kita menyembah Tuhan yang hadir. Karena kita tidak menunggu Godot. Karena kita menunggu God. Is awesome God. Tuhan yang maha besar yang kita tunggu. Kita menanti-nantikan Tuhan, bukan menantikan sesuatu yang tidak pasti. Kesembuhan itu adalah milikmu. Kalau dengkulmu loro, nantikan dia. Waras pasti. Ini loh wong copot loh, kok iso masuk meneh. Ya toh, cuma bondo gendongan. Halo? Sampai masa tua rambutmu kita digendong Tuhan. Amin. Tidak usah takut akan hidupmu. Selama engkau mencari Tuhan, selama engkau menantikan Tuhan, God is good all the time. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan kita semua ada tubuh dan darahmu. Engkau yang sudah mati bagi kami 2000 tahun lebih yang lalu. Dan engkau hidup sekarang Tuhan. Dan biarlah ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darahmu itu, maka kehidupan itu mengalir dalam tubuh kami. Kalau kami sakit paru-paru, kalau kami sakit seluruh jantung, pankreas, ginjal, seluruh organ dalam tubuh kami, maka ketika darah Yesus itu mengalir, maka kami menjadi sembuh. Karena pemulihan pasti terjadi. Engkau memberi organ-organ tubuh yang baru dalam tubuh kami. Dan ketika kami letakkan segala permasalahan kami di kakimu,
Maka kakimu yang berlobang paku itu menginjak segala masalah kami karena Engkau sudah menang atas maut. Kami percaya persoalan ekonomi kami Engkau yang membereskan. Kami percaya persoalan rumah tangga kami Engkau yang membereskan. Karena kami punya Allah yang hidup yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Mari kita sambut tubuh dan darahnya. Silakan petugas. Kuduskan melayakan kami, semua hamba-Mu yang melayani, dan Tuhan berkati juga jemaat yang akan menikmati perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami juga berdoa kiranya Engkau menurunkan berkat, kuasa ilahi, berkat ilahi, yang sakit disembuhkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari yang sudah menerima kita bangkit berdiri. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan
Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudara angkat roti di tangan kananmu, di atas kepala. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di hadapan kami, di tangan kanan kami ada sepotong roti kecil. Ini adalah merupakan lambang daripada tubuhmu yang sudah terpecah-pecah, tercabik-cabik. Dan kami percaya ketika kami memakan dengan iman, maka kami yang sakit hari ini, kami terima kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita makan roti ini yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari saudara kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita di atas kepala. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa penumpahan darah maka tidak akan ada pengampunan dosa. Dan kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa penumpahan darah-Mu membuat kami memiliki iman dan pengharapan tertuju kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan dan kami doakan. Dan kami percaya Tuhan, pada hari ini kami terima pemulihan, kami terima kuasa-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami. Mari saudara kita minum cawan anggur ini yang merupakan lambang daripada darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kita meminumnya. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah. Haleluya. Percaya
Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami percaya kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan dan kami doakan. Tuhan, Kau sanggup menyediakannya Tuhan. Terima kasih, berkati kembali Ibu Gembala. Tuhan memberikan kesehatan senantiasa, sukacita, damai yang dari surga turun melimpah buat Ibu Gembala, Bu Evi. Berkati bersama Pak Tanto, berkati juga keluarganya, untuk keluarga Dani, Teresa, juga untuk Eva, Sky, dan Jasper. Terima kasih. Dan kami juga percaya Tuhan, kami yang sudah belajar taat setia mengembalikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, benih iman, maka kami percaya kami akan menerima kembali berkat yang daripadamu. Dan siang hari ini kami juga berdoa buat saudara kami, untuk Ko Aming yang sedang mengalami sakit. Kami percaya dimanapun dia berada saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka Ko Aming sudah menerima kesembuhan ilahi. Dia dipulihkan dan dia boleh kembali bersaksi bahwa di dalam nama Kau, Tuhan menyinari Kau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera.